Kementerian Perhubungan merevisi surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri dengan transportasi udara di masa pandemi. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan telah menerbitkan surat edaran nomor 12 tahun 2022 sebagai revisi dari surat edaran nomor 11 tahun 2022. Surat edaran tersebut menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di sektor perhubungan udara seperti operator bandara, maskapai maupun stakeholder penerbangan lainnya untuk penanganan pelaku perjalanan luar negeri. Aturan protokol kesehatan sepenuhnya masih mengacu pada surat edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2022. Adita menegaskan bahwa WNI maupun WNA untuk pelaku perjalanan luar negeri dengan tujuan wisata dapat melalui 4 bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Hang Nadiem Batam, dan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Semua hal yang terkait dengan protokol kesehatan kami rujuk sepenuhnya dari surat edaran Satgas nomor 4 ini, ya. Baik itu PCR yang harus berlaku 2 kali 24 jam, kemudian juga syarat sudah divaksinasi lengkap, dan juga syarat-syarat kesehatan lainnya, semua merujuk kepada surat edaran Satgas nomor 4. Yang perlu kami tegaskan adalah bahwa untuk pelaku perjalanan luar negeri untuk tujuan wisata, itu dapat masuk melalui pintu-pintu bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Hang Nadiem di Batam, dan juga Bandara Raja Haji Fisabilillah yang ada di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Jadi ada 4 bandara yang bisa menjadi pintu kedatangan internasional bagi tujuan wisata. Lalu Kemenhub melalui Dijen Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari ketentuan ini. Tentu ini dilakukan bersama dengan tim gabungan. Seperti kita ketahui ada Satgas Bandara yang ini terdiri dari TNI Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dijen Keimigrasian maupun juga otoritas bandara untuk mengawasi implementasi di lapangan. Baik itu oleh operator bandara, maskapai maupun penumpang pesawat itu sendiri. Jadi semua dilakukan, diawasi, dan tujuan utamanya adalah bagaimana agar kita dapat memutus mata rantai penularan, khususnya dari para pendatang atau pelaku perjalanan luar negeri yang masuk melalui pintu internasional bandara. Kami ajak Anda melihat situasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan Jasmine Rahmadi di sana. Selamat siang, Jasmine. Seperti apa situasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Sama Putri Basna. Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sebelumnya Kementerian Perhubungan ini mengeluarkan peraturan terkait persyaratan penerbangan internasional ke Indonesia, yang mana memang dalam surat edaran nomor 11 tahun 2022 disebutkan bahwa WNA ataupun WNI yang ingin masuk ke Indonesia untuk tujuan wisata ini hanya diperbolehkan untuk masuk melalui 3 bandara saja, yakni adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai, lalu Bandara Raja Haji Fisabilillah, dan Bandara Hang Nadiem. Namun hal tersebut juga sudah direvisi oleh pihak Kementerian Perhubungan, di mana saat ini disebutkan bahwa WNA dan WNI yang ingin masuk ke Indonesia untuk tujuan wisata masih diperbolehkan untuk masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Dan untuk membahas mengenai hal ini lebih lanjut, saat ini kami sudah bergabung dengan Dansatgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Letkol Agus Listiono. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Siska. Oke, Pak Agus, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One untuk wisatawan asing ataupun wisman yang masuk ke Indonesia, persyaratan apa saja sih Pak yang saat ini diberlakukan? Persyaratan yang diberlakukan yaitu lengkap terhadap vaksinasi, lengkap terhadap PCR, 2 kali 24 jam PCR yang diterima di sini, nanti diasesmen oleh KKP. Apabila hal itu ada yang kurang, baru 1 kali, karantina beda 7 kali 24 jam. Namun kalau yang lengkap sekarang 5 kali 24 jam, Mbak. Nah, itu untuk persyaratannya Pak. Untuk prosedurnya seperti apa ketika memasuki Bandara Soekarno-Hatta ini? Prosedurnya satu ada yang semuanya disebut PPLN, Mbak, pelaku perjalanan luar negeri,
dibedakan antara PMI dan WNA atau WNI yang dari luar negeri. Yang PMI, kita bahas PMI dulu, itu prosedurnya selagi turun dari pesawat, di asesmen oleh KKP, setelah itu dilakukan pengecekan administrasi di imigrasi. Tidak bedanya dengan PMI dengan PPLN lainnya, yaitu tidak PCR di sini, PCR di Wisma. Setelah itu dari imigrasi mengambil barang di conveyor, setelah itu melaju ke, sekarang ada sistem by system yang NTC 19 itu dari Kodam Jaya. Itu di situ kita bisa melihat wisma mana yang kosong. Jadi PMI sekarang tidak akan melakukan penumpukan di situ. Setelah di situ dilihat di sistemnya NTC 19 itu kosong, umpama pasar rumput kekuatan 400, ya kita kirim waktu itu kalau ada penerbangan 400, selebihnya bisa ke Wisma Nagra. Begitu. Yang PPLN yang WNA atau WNI, setelah turun pesawat kita asesmen di KKP, persyaratan administrasi kesehatan itu serasa lengkap, PCR-nya di sini. Nah, artinya Pak, untuk Wisman ini apakah memang harus divaksinasi dosis penuh atau boleh dosis pertama saja? Itu di SE nomor 4 itu disebutkan bahwa apabila tidak lengkap itu karantinanya 7 kali 24 jam. Namun kalau lengkap sama dengan pelaku perjalanan luar negeri lainnya. Baik WNA, WNI sama 5 kali 24 jam, berarti 5 hari di karantina di hotel. Nah Pak, untuk beberapa waktu terakhir ini kan memang terjadi lonjakan begitu ya Pak untuk kasus positif COVID-19 di Indonesia. Apakah jumlah wisman yang masuk ke Indonesia, khususnya melalui Bandara Soekarno-Hatta ini masih tinggi Pak? Masih, hari ini pun 2.820, jadi di atas 2.500. Bahkan tanggal 6 hari Minggu itu 4.190. Itu menginjak, karena di sini ada pelaku perjalanan luar negeri khusus yaitu umroh. Itu setiap hari antara 800 sampai 1.000. Tapi untuk menjaga penyebaran Omikron, untuk pesawat umroh dilandingkan, diprokeskan, melalui flow-nya di Terminal 2F. Selain dari Saudi Arabia Pak, dari negara-negara mana lagi sih untuk wisman yang masuk ke wilayah Indonesia pada saat ini? Pada saat ini terbanyak dari Amerika, dari Inggris, dari Denmark, dan melalui Singapura. Itu sudah mulai berdatangan masuk. Apalagi kita ada event-event banyak di Indonesia. Ini yang terdekat ini ada Perbakin, 5 negara yang sudah ready, yang sudah mendatarkan diri, sudah datang, baik alutsistanya, senjatanya maupun personelnya sudah mulai datang. Terus nanti G20 dan lain sebagainya, Mbak. Banyak sekali event yang akan ada di Indonesia ini. Mandalika. Pak, nah untuk WNA ataupun WNI yang masuk ke Indonesia untuk tujuan wisata kan memang ini diwajibkan untuk masuk melalui 4 bandara yang disebutkan di surat edaran Kementerian Perhubungan. Bagaimana dengan WNA ataupun WNI yang masuk untuk kepentingan-kepentingan lainnya? Apakah ada bandara lain yang dibuka, Pak? Sementara ini sesuai dengan SE atau peraturan Kemenhub itu hanya 4 bandara yang dibuka itu tadi. Jakarta, terus Bali, terus Batam, dan Tanjung Pinang, Pak. Terima kasih waktu dan informasinya Pak Agus. Semoga seluruh WNA ataupun WNI di bandara ini bisa menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dengan baik begitu ya Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Letkol Agus Listiono selaku dan Satgas Penerbangan COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang sebelumnya pemerintah Indonesia ini juga sudah membuka pintu penerbangan internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 lalu. Namun memang beberapa waktu terakhir ini terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia, khususnya varian Omikron. Dan bahkan memang untuk status PPKM di Pulau Jawa dan Bali juga saat ini sudah dinaikkan menjadi level 3. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Putri. Baik, terima kasih informasinya. Jasmine Ramadi melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.